Halo nakama, jumpa lagi dengan kami di channel Gura-Gura Noni. Nah, di video kali ini kami akan membahas spoiler Tokyo Revengers episode 14 yang kami ambil dari chapter 37 sampai 39. Nah, di video sebelumnya, Takemichi memutuskan untuk kembali ke masa lalu. Ia ingin menjadi pemimpin dari Toman, supaya Takemichi bisa menyelamatkan Hina. Saat Takemichi sampai di masa lalu, ia berada di pemandian bersama Mikey dan Draken. Mereka bertiga terlihat sangat akrab. Setelah mereka selesai mandi, Draken mengajak Takemichi pergi keluar. Di luar pemandian tersebut sudah ada para kapten skuad dari Toman. Ternyata Takemichi diajak untuk mengikuti pelantikan divisi skuad ketiga yang baru. Nah, nakama pasti penasaran dengan siapa orang yang akan menjadi kapten divisi skuad ketiga yang baru? Sebelum kami memulai pembahasannya, untuk nakama yang belum mensubscribe channel ini, silahkan di-subscribe terlebih dahulu. Kalau sudah, terima kasih. Chapter pembuka akan menampilkan sosok Draken yang mengumumkan pelantikan kapten divisi ketiga Toman setelah ditinggal Pachin yang masuk penjara. Para anggota Toman lain penasaran tentang siapa yang dipilih, karena tidak ada kandidat pasti yang mereka ketahui. Mikey meminta orang yang ditunjuknya sebagai kapten divisi ketiga Toman untuk maju ke depan. Takemichi pun mengira dialah yang dipanggil ke depan oleh Mikey, namun ia sendiri tidak yakin. Kemudian, ada dua orang tampak berjalan ke depan sembari anggota lain membuka jalan untuknya. Sementara itu Takemichi ingat pernah bertemu dengannya di jalan. Takemichi pun bertanya-tanya siapa orang tersebut. Orang tersebut pun tiba-tiba duduk di depan Mikey, dan anggota lain tampaknya marah, karena sikapnya dianggap kurang ajar terhadap Mikey. Kemudian, salah seorang lainnya yang bersamanya berteriak dan menyuruh anggota lain diam, karena orang yang di sebelahnya adalah kapten divisi ketiga Toman yang baru, Kisaki Teta. Ingatan buruk Takemichi terhadap Kisaki yang telah menghancurkan masa depan Draken, Akun, dan Hina pun muncul. Sementara Takemichi berpikir apa yang akan ia lakukan. Kemudian orang-orang di sekitar membicarakan tentang Kisaki yang merupakan mantan musuh dari Toman yang sebelumnya, yaitu Mobius. Entah bagaimana cara Kisaki dapat bergabung dan langsung jadi kapten divisi ketiga. Namun, Draken menyuruh mereka diam dan berkata bahwa ini adalah keputusan Mikey. Jadi, siapapun yang tidak setuju boleh maju ke depan. Mikey pun menjelaskan tentang merekrut Kisaki. Menurut Mikey, Toman yang akan bentrok dengan Valhalla wajib menambah pasukan, karena Valhalla jauh lebih berbahaya daripada Mobius. Untuk itu mereka harus menambah jumlah anggota. Dengan itu, Mikey pun memutuskan bahwa pelantikan kapten divisi ketiga telah selesai. Kemudian, Kisaki pun berterima kasih kepada Mikey, sementara Mikey hanya berjalan pergi. Di sisi lain, ternyata Draken pun sebenarnya tidak setuju dengan bergabungnya Kisaki ke Toman. Saat Kisaki hendak pergi dari pelantikan tersebut, terdapat seseorang berlari menuju ke arah Kisaki dan memukul wajahnya dengan telak. Orang tersebut adalah Takemichi. Draken pun tampak kaget dengan tindakan Takemichi barusan. Setelah pukulan tersebut, kacamata Kisaki terlihat terjatuh dan semua anggota Toman kaget dengan perbuatan Takemichi, termasuk Mikey dan Draken. Draken pun memperjelas bahwa apa yang dilakukan Takemichi sudah keterlaluan, apalagi dia bukan anggota Toman. Tak hanya itu, para kapten skuad pun terlihat mendatangi Takemichi untuk mendengar penjelasannya. Belum sempat Takemichi menjelaskan, tiba-tiba Keisuke Baji, kapten divisi pertama Toman, muncul di rapat tersebut. Suhiro Muto atau Mucho, yakni kapten divisi kelima Toman pun bingung akan kedatangan Baji, sebab mengetahui dirinya Baji merupakan tahanan rumah. Lalu, tanpa penjelasan apapun Baji kemudian memukuli Takemichi tanpa henti. Untungnya, Mitsuya datang dan menghentikan Baji. Baji pun menyuruh Mitsuya menyingkir atau ia akan menghajarnya juga. Kemudian, Baji meneriaki nama Mikey.
Maiki pun bertanya kenapa Baji datang padahal dirinya dilarang mengikuti pertemuan ini akibat konflik internal. Kemudian, Baji mempertanyakan apakah Maiki akan mengeluarkannya dari Toman karena sudah merusak pertemuan pentingnya. Baji pun membuat pernyataan yang mengejutkan, dengan mengumumkan bahwa dirinya akan menjadi anggota Valhalla dan meninggalkan Toman. Maiki nampaknya tidak terima dengan keputusan yang diambil Baji tersebut. Dengan itu Kapten skuad pertama Baji Keisuke mulai sekarang adalah musuh Toman, kata Baji. Dalam panel yang sama terlihat Kisaki yang tersenyum dengan keluarnya Baji dari Toman. Semua orang termasuk Maiki nampak kaget dengan pernyataan Baji tersebut. Draken pun meminta Maiki tidak khawatir, sebab Baji memang orang yang seperti itu. Di sisi lain, Kisaki mendatangi Takemichi dan berkata wajah atau perut. Takemichi pun menjawab perut, lalu seketika Kisaki memukul wajah Takemichi dengan telak. Tidak disangka, pukulan Kisaki itu pun membuat Takemichi pingsan. Dan ketika bangun, waktu sudah menunjukkan malam hari. Takemichi pun sadar dan menanyakan perbuatannya sendiri, kenapa ia memukul Kisaki, karena itu dia berpikir. Kesempatannya menduduki posisi tinggi di Toman menjadi sirna. Setelah itu terlihat Maiki berada di samping Takemichi. Maiki memanggil nama Takemichi, yang membuat Takemichi kaget karena Maiki masih bersamanya. Maiki pun menanyakan Takemichi, apakah ia tidak menyukai Kisaki, Kapten Divisi Ketiga Toman yang baru. Belum sempat Takemichi menjawab, Maiki malah curhat mengenai perasaannya saat ini. Maiki berkata bahwa melelahkan, ketika ada orang baru datang tapi orang lama malah memilih pergi. Takemichi langsung mengerti bahwa yang dimaksud Maiki adalah Kisaki dan Baji. Maiki lalu berkata lagi, bahwa jalan menuju impiannya itu sangat panjang. Maiki pun berkata bahwa ada hal penting yang ingin Maiki bicarakan pada Takemichi. Yang ingin dibicarakan Maiki adalah mengenai teman masa kecilnya. Maiki bercerita bahwa ia dan teman masa kecilnya tinggal di lingkungan yang sama, namun tidak begitu akrab. Maiki dan temannya itu pun sering berdebat dan baku hantam sewaktu masih kecil. Lalu, Takemichi bilang bahwa orang itu idiot, sebab mau cari ribut dengan Maiki. Maiki menjelaskan bahwa teman masa kecilnya itu adalah orang yang tadi memukuli Takemichi, Kapten Divisi Pertama Toman, Keisuke Baji. Maiki pun bercerita lagi betapa Baji itu tidak bisa ditebak jalan pikirannya, dari dulu hingga kini. Di saat Baji merasa ngantuk, ia akan memukuli orang yang ia temui sepanjang jalan, dan saat ia merasa lapar, ia akan menyiramkan bensin ke mobil dan membakarnya. Namun, ternyata Baji adalah salah satu pendiri Toman. Diketahui bahwa dulunya Toman hanya beranggotakan Maiki, Draken, Mitsuya, Pachin, dan Baji. Mereka berlima pun membentuk Tokyo Manji bersama-sama. Maiki pun kemudian meminta hal yang sangat sulit kepada Takemichi, yakni membawa Baji kembali dari Valhalla, karena ia sangat menyayangi Baji. Takemichi lalu menyetujui permintaan Maiki tersebut dan bersedia melakukan apapun untuk Maiki. Namun, Takemichi pun meminta imbalan kepada Maiki apabila ia berhasil membawa Baji kembali, yakni mengeluarkan Kisaki dari Toman. Takemichi berkata bahwa Kisaki adalah orang yang berbahaya untuk Toman. Takemichi pun sejatinya tidak begitu yakin Maiki akan menyetujuinya, namun secara mengejutkan Maiki menyetujui tawaran Takemichi tersebut sambil tersenyum. Maiki juga berkata bahwa sebentar lagi Toman akan bentrok dengan Valhalla, dan Maiki mau Baji kembali sebelum bentrok tersebut berlangsung. Maiki juga menantang Takemichi untuk membuktikan dirinya lebih berguna dibanding Kisaki. Maiki lalu menjelaskan alasannya merekrut Kisaki, meskipun ia sendiri ternyata sudah tahu kalau Kisaki adalah orang yang berbahaya. Maiki berkata bahwa kekuatan Kisaki dibutuhkan saat ini untuk mengalahkan Valhalla. Kemudian, Maiki membuat persetujuan kepada Takemichi.
Syarat dari Maiki kepada Takemichi adalah kalau sampai Takemichi gagal membawa Baji sebelum perang dengan Valhalla, maka Maiki tidak segan-segan untuk membunuh Takemichi. Takemichi juga tampak sedikit gugup setelah mendengar pernyataan tersebut. Setelah membuat persetujuan tersebut, Maiki tiba-tiba meneriakkan nama Mitsuya, yang dilihatnya menguping pembicaraannya dengan Takemichi. Maiki bilang bahwa ia bisa melihat rambut pirang Mitsuya dari jauh. Mitsuya berkata bahwa ia tidak sengaja menguping mereka ketika sedang mencari toilet. Namun, seketika itu juga Maiki memutuskan bahwa Takemichi akan bergabung dengan skuadnya Mitsuya selama misinya berlangsung. Hal ini pun membuatnya secara resmi bergabung menjadi anggota Toman. Mitsuya pun nampak menyesal telah menguping pembicaraan Maiki dan Takemichi. Sementara Takemichi hanya membuat wajah lugu di depan Mitsuya. Takemichi pun menyadari kalau ia bahkan baru menjadi anggota Toman, mengingat dirinya pernah berkata akan menjadi pemimpin Toman kepada Naoto di masa depan, membuat dirinya terasa sangat malu. Namun, berkat itu juga Takemichi sudah menemukan tujuannya, yakni membawa Baji pulang ke Toman, lalu mengusir Kisaki dari Toman. Takemichi pun bertanya-tanya apa alasan Baji meninggalkan Toman. Seketika itu juga, Takemichi menemukan sebuah kertas yang ternyata adalah foto anggota Toman ketika baru dibentuk. Terlihat wajah Maiki, Draken, Pachin, Mitsuya, dan Baji ketika mereka masih muda. Namun, ada satu orang lagi yang tidak dikenali Takemichi dan terlihat akrab dengan Baji. Takemichi pun bingung, sebab setahu dirinya pendiri Toman hanya 5 orang, namun di foto tersebut nyatanya ada 6. Kemudian di bagian akhir, akan nampak Baji yang bertemu seseorang bernama Kazutora dengan rambut panjang serta tato macam di lehernya. Nah, itulah yang menjadi akhir dari episode kali ini. Penasaran dengan episode selanjutnya? Jangan lupa untuk mendukung channel kami ini. Sekian video dari kami, sampai jumpa dan terima kasih.